Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Doa saya masih sama, semoga kita semua sehat, kita dan keluarga sehat, hidup kita selalu dipenuhi keberkahan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan kamu semua juga kelak mudah-mudahan bisa menjadi orang yang sukses, orang yang ilmunya berkah, bermanfaat, dan memiliki adab serta karakter yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang teks iklan. Ya, sebelumnya nih kita kan belajar tentang teks berita ya, tentang teks berita. Nah, mulai hari ini kita akan membahas mengenai teks iklan. Dan materinya untuk hari ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks iklan. Ya, kemudian juga ada jenis-jenis iklan ya, karena iklan kan ada berbagai macam jenisnya. Kemudian kita belajar tentang slogan, dan yang ketiga kita belajar tentang poster ya. Jadi kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita langsung saja beranjak yang pertama, yaitu iklan. Apa sih iklan itu? Nah, kalau kita mendengar kata iklan, biasanya apa tuh yang terbersit dalam benak kita, yang terbayang dalam pikiran kita? Apa? Promosi ya, biasanya promosi, jualan ya, yang sering kita terbersit dalam benak kita tuh kalau dengar kata iklan ya, promosi suatu barang. Atau kalau zaman sekarang iklan endorse ya. Kalau di Instagram tuh biasanya ada teman yang jualan, dia bilang, oh tolong dong promosi ini dagangan gue gitu ya. Terus kita di endorse. Biasanya tuh yang di endorse tuh yang followersnya banyak ya, di endorse. Terus kita diminta untuk mempromosikan jualan teman kita. Nah, endorse itu merupakan contoh iklan ya, bagian dari kegiatan iklan. Nah, sekarang kita akan membahas iklan berdasarkan sudut pandang yang lebih ilmiah nih ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan itu adalah suatu pesan yang bertujuan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada suatu produk, baik produk yang berupa barang maupun produk yang berupa jasa. Kata kuncinya adalah membujuk. Membujuk siapa? Membujuk orang-orang supaya beli produk itu. Ya, supaya tertarik dulu terhadap produk itu ya. Oke. Nah, iklan ini bersifat persuasif. Saya ulangi, iklan itu bersifat persuasif. Persuasif artinya membujuk. Membujuk orang lain supaya tadi bisa beli produknya atau tertarik pada pesan yang disampaikan melalui iklan tersebut. Ya. Nah, saya ulangi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini yang saya sampaikan secara sederhananya ya, supaya lebih mudah dipahami. Ya, dalam KBBI, iklan adalah suatu pesan yang bertujuan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada suatu produk, baik yang berupa barang maupun jasa ya. Nah, tapi dalam keseharian kita pasti akan berjumpa tentang iklan dengan iklan yang dia tidak mempromosikan produk gitu ya. Ada iklan yang sifatnya dia hanya memberikan informasi, dia tidak promosi. Misalnya contohnya nih tentang iklan yang menginformasikan tentang lowongan pekerjaan. Misalnya saya lagi jalan, tiba-tiba lihat ada brosur atau poster di tempat-tempat umum, tulisannya begini, lowongan kerja dibutuhkan seorang guru les privat ya. Nah, itu termasuk apa? Lowongan pekerjaan memberikan pengumuman ya. Nah, supaya lebih mudah nanti akan saya sampaikan jenis-jenis teks iklan ya, jenis-jenis iklan. Sejauh ini mudah-mudahan kamu semua paham, ya sudah paham mengenai pengertian iklan ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis iklan ya. Nah, iklan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama iklan niaga. Yang kedua iklan pelayanan masyarakat. Yang ketiga iklan pengumuman. Oke, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama iklan niaga. Apa sih niaga itu? Nah, niaga itu adalah
suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli, niaga ya, kegiatan jual beli, dagang, perdagangan, ya. Nah, kan tadi salah satu fungsi iklan kan untuk mempromosikan produk ya, baik berupa barang maupun jasa. Nah, sekarang jenis iklan yang pertama adalah iklan niaga. Iklan niaga ini dibagi menjadi dua nih. Ada iklan niaga produk barang, ada iklan niaga produk jasa. Ya. Artinya ada iklan niaga yang mempromosikan barang, ada iklan niaga yang mempromosikan jasa. Ya. Kalau iklan yang mempromosikan barang misalnya apa? Banyak tuh kalau kita ketik tuh, misalnya iklan Aqua atau iklan lain mineral. Nah, itu yang dijual adalah produknya berupa barang. Dalam hal ini adalah minuman. Atau misalnya kita lihat iklan di TV, iklan tentang motor ya, iklan motor misalnya apa? Honda Scoopy. Nah, itu adalah suatu produknya barang ya. Nah, kemudian produk barang ini tuh tadi ya, bisa benda, bisa makanan, bisa minuman ya. Atau kalau di Instagram kita ada ngelihat ada yang jualan baju batik, ada yang jualan misalnya baju muslimah. Nah, itu adalah contoh produknya barang. Lalu ada juga produk yang sifatnya jasa ya, misalnya contohnya jasa laundry ya, misalnya ada brosur terima jasa laundry, sekilonya sekian harganya. Nah, itu adalah produk jasa ya. Atau misalnya guru bimbel itu yang dijual adalah apa? Jasa sebagai pengajar. Saya pun di sini guru, yang saya kerjakan adalah jasa sebagai pengajar maupun pendidik. Oke? Atau kalau zaman sekarang kan lagi ngetren ini ya, jasa pengiriman barang, JNE, JNT ya. Itu adalah yang mereka jual adalah jasa pengiriman barang. Atau juga bimbel ruang guru, itu adalah jasa. Termasuk Tokopedia dan Bukalapak itu jasa. Jasa apa? Sebagai jasa yang mempertemukan antara orang yang mau jualan dengan orang yang mau beli ya. Oke. Nah, itu tadi saya jelaskan mengenai jenis iklan yang pertama adalah iklan niaga. Iklan niaga dibagi dua, ada iklan niaga produk barang, ada iklan niaga produk jasa. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini ya adalah iklan biasanya yang membuat adalah suatu lembaga, bisa pemerintah atau lembaga yang lain ya, yang sifatnya adalah untuk menyebarkan suatu informasi yang positif ya, yang mengajak orang lain untuk berbuat hal yang baik lah intinya. Misalnya saat ini sedang wabah corona, Kementerian Kesehatan itu sekarang lagi gencar-gencarnya membuat iklan supaya kita apa? Melakukan pola hidup sehat, menggunakan masker, ya, menggunakan apa? Misalnya face shield ya, atau kemudian kita rajin mencuci tangan. Nah, itu iklan layanan masyarakat, ya. Ayo cegah corona dengan 3M, misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari tempat-tempat kerumunan, ya. Atau misalnya BNN, Badan Narkotika Nasional, mereka membuat suatu iklan, bisa di YouTube, bisa di Instagram, tentang mengajak orang-orang, khususnya anak muda, untuk menjauhi narkoba. Nah, itu iklan layanan masyarakat, ya. Ini nanti akan saya tampilkan nih. Saya tampilkan contoh-contoh iklan yang bentuknya layanan masyarakat, ya. Bisa juga nih, misalnya SMP 116 membuat suatu iklan layanan masyarakat berbentuk poster atau spanduk yang mengajak siswa agar menjauhi tindakan perundungan. Apa itu perundungan? Bullying, membuli sesama teman, baik itu yang sifatnya membuli fisik, bisa membuli latar belakang, status sosial dan sebagainya. Intinya kita tidak boleh merundung, tidak boleh membuli orang lain, apapun alasannya, ya. Oke. Nah, tadi yang kedua. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Ya, yang pertama iklan niaga, kedua iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga adalah iklan pengumuman. Contoh dari iklan pengumuman ini tadi, lowongan pekerjaan yang memberikan pengumuman. Atau ada juga iklan tentang orang hilang atau iklan kucing hilang. Dicari kucing, cirinya ini ya.
Jika menemukan kucing yang memiliki ciri-ciri seperti ini, hubungi 0813 sekian. Nah, itu iklan pengumuman. Ada juga misalnya kita lagi jalan nih, nemu spanduk ya, undangan alumni SMP 116 angkatan tahun 90-an sampai 2000-an untuk mengikuti kegiatan Remi Akbar. Nah, itu adalah suatu iklan yang sifatnya memberikan pengumuman, ya. Mudah-mudahan sampai sini kamu semua paham ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai slogan. Ya, apa sih slogan itu? Nah, kamu bisa mencatat ya apa yang saya sampaikan nih. Pertama, mengenai pengertian slogan. Slogan adalah kata-kata yang singkat, menarik, unik, dan mudah diingat. Ya, slogan adalah kata-kata yang singkat, menarik, unik, dan mudah diingat. Oke, kamu juga bisa mencatat ya tentang apa sih tujuan slogan atau fungsinya apa. Nah, fungsi slogan ini berbagai macam. Ada slogan yang sifatnya hanya untuk menunjukkan identitas kita gitu ya. Slogan itu. Misalnya slogan itu sifatnya ya ini gue loh, ini tim gue loh, ya. Tapi kalau dalam konteks jualan atau iklan, slogan itu sifatnya apa? Supaya orang tuh lebih ingat produk kita, ya. Gara-gara slogan itu orang jadi lebih ingat. Contohnya misalnya apa? Orang pintar minum tolak angin. Coba deh. Orang-orang jadi ingat orang pintar minum tolak angin. Itu gara-gara slogan itu. Ya, atau aku dan kau suka dan kau, ya. Aku dan kau suka dan kau. Nah, itu ada suatu slogan yang membuat orang tuh gampang tertarik, ya, sehingga ingat dengan brand kita, branding produk kita, ya. Atau itu tuh Le Mineral yang ada manis-manisnya, itu sebenarnya ada slogan, ya, yang membuat tuh orang gampang ingat, akhirnya tertarik membeli produk itu, ya. Nah, slogan banyak digunakan fungsinya untuk memperkuat brand suatu produk, ya, baik produk yang berupa barang maupun jasa itu tadi. Nah, slogan ini juga digunakan oleh kepentingan yang lain juga ya, bukan cuma jualan. Misalnya slogan apa? Ada pemadam kebakaran punya slogan tuh, yaitu apa? Pantang pulang sebelum padam. Atau dalam dunia pendidikan slogannya ada Tuturi Handayani. Atau kamu yang suka bola tuh, tim bola punya slogan. Misalnya Liverpool punya slogan You Never Walk Alone. Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Atau Manchester United punya slogan Glory Glory Manchester United. Barcelona punya slogan Visca Barca, ya. Kalau di Indonesia misalnya Persija punya slogan Sajite, salam jempol telunjuk, atau Come on your tiger. Nah, kalau yang suka K-pop tuh, kalau boy band atau girl band, saya nggak tahu tuh apakah boy band punya slogan. Ya mungkin punya kali BTS nih, para ARMY nih, cuma saya nggak tahu. Tapi kalau band Indonesia ada yang punya slogan. Contohnya Slang ya, band Indonesia Slang punya slogannya Plur. Peace, love, unity and respect, Plur. Ya, nah itu slogan. Mudah-mudahan kamu semua sudah paham. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai poster. Apa sih poster itu? Nah, kemarin kita tuh sudah mengadakan lomba desain poster digital. Ya. Poster, nah ini bisa kamu catat ya, silakan dicatat. Poster adalah media berupa perpaduan gambar dan warna yang berisi suatu pesan. Ya, sekali lagi, poster adalah suatu media, ya, yang merupakan perpaduan gambar dengan warna yang berisi suatu pesan. Nah, poster ini berbagai macam tujuannya. Tadi, kalau posternya iklan layanan masyarakat, dia fungsi tadi tuh memberikan info kepada masyarakat tentang suatu hal yang baik. Misalnya Kementerian Kesehatan membuat poster tentang membudayakan cuci tangan, menggunakan masker, pola hidup sehat, ya. Atau juga ada poster yang sifatnya jualan. Misalnya poster jualan susu Milo, poster jualan kopi. Nah, itu fungsinya buat jualan, ya. Nah, kalau zaman sekarang lebih banyak poster yang sifatnya digital ya, yang sering kita lihat di Instagram, Facebook, di WhatsApp, dan sebagainya. Nah, itulah poster. Nanti kan ada tugas membuat poster. Tapi posternya kita nanti lebih ke poster secara manual aja ya, menggambar ya. Kita belajar kreativitas
membuat poster. Oke, kali ini cukup ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas mengenai pengertian iklan dan jenis-jenisnya. Ya, iklan adalah suatu pesan yang bertujuan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada suatu produk, baik barang maupun jasa ya. Tapi ada iklan yang bukan cuma promosi barang atau jasa tuh ya. Nah, kemudian tadi kita belajar jenis-jenis iklan. Ada iklan niaga ya, yang dibagi dua juga tuh, ada iklan niaga produk, ada iklan niaga jasa. Ya, kemudian ada iklan pelayanan masyarakat, dan ketiga ada iklan pengumuman. Nah, kemudian tadi kita juga belajar tentang slogan dan juga tentang poster. Ya, terima kasih buat kamu semua yang sudah menyimak video ini ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.